Mr. Abdullah had 3 sons. The oldest was Ali, the second was Ahmad, and the youngest was Hasan. Yang tertua bernama Ali, yang kedua bernama Ahmad, dan yang ketiga bernama Hasan. Sebagai seorang ayah, Abdullah adalah seorang muslim yang baik sehingga anak-anaknya dapat menganggapnya sebagai teladan. One day, Mr. Abdullah tested his sons to know their belief in good. Suatu hari, Abdullah menguji anak-anaknya untuk mengetahui kepercayaan mereka terhadap Allah. He gave his sons some cake and asked them to eat in a place where no one could see them. Dia memberi anak-anaknya beberapa kue dan meminta agar mereka untuk memakannya di tempat di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat mereka. Ali took the cake and he went to his room. Ali mengambil kue dan dia pergi ke kamarnya. He shut the door and ate the cake. Dia menutup pintu dan memakan kue tersebut. He thought that no one could see him. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ahmad went to cave near his house. It was dark and the cave. He was sure that nobody was there who could see him. He ate the cake and the rest of cave. Ahmad pergi ke sebuah gua di dekat rumahnya. Di dalam gua yang gelap, dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dia memakan kue di dalam kegelapan gua. Hasan thought about finding a place where nobody could see him. Hasan berpikir dan menganggap bahwa tidak ada tempat di mana tidak seorang pun dapat melihatnya. He thought that there was no such place. Dia berpikir bahwa di sana tidak ada tempat yang cocok. He remembered that Allah could always see him, so he didn't eat the cake. Dia ingat bahwa Allah selalu melihatnya, jadi dia tidak memakan kue tersebut. Ali and Ahmad came back to their father and told him about what they did. Ali dan Ahmad pulang menemui ayahnya dan memberitahu ayahnya tentang apa yang mereka lakukan. Hasan came back and returned the cake to his father and said that there was no place which was secret from Allah. Hasan pulang dan mengembalikan kue ke ayahnya dan berkata bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Mr. Abdullah was very pleased with Hasan and told his 2 sons to learn a lesson from their brother, Hasan. Pak Abdullah sangat senang dengan Hasan dan memberitahu kedua anaknya untuk belajar sebuah pelajaran dari saudara mereka, yaitu Hasan. He said that Allah knew everything, saw everything, and was with them all the time. Dia berkata bahwa Allah mengetahui segalanya, melihat segalanya, dan selalu bersama kita di setiap waktu. So it was said, they should not do anything bad, even in secret. Jadi, mereka tidak boleh melakukan hal buruk meskipun secara diam-diam. Comparison comparative. Comparative is an adjective or adverb that show the number or level which has more. The function is to compare two things. Comparative adalah kata sifat atau kata keterangan yang menunjukkan jumlah atau tingkatan yang lebih. Fungsi dari komparatif ini adalah untuk membandingkan antara dua hal. Dan saat membandingkan, itu menggunakan kata than yang artinya dari atau daripada. For example, John is taller than Peter. John lebih tinggi dari Peter. Besides that, comparative can also be used to show a change. Selain itu, komparatif juga bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah perubahan.
Misalnya dengan menggunakan komparatif 2 kali, yang kemudian di antara kedua komparatif tersebut disisipkan kata and yang artinya dan. For example, the weather is getting colder and colder. Cuacanya semakin dingin. Dari dingin berubah menjadi lebih dingin. To change adjective or adverb to be comparative. Mengubah adjektif yaitu kata sifat atau adverb yaitu kata keterangan menjadi bentuk komparatif. Yang pertama, adjektif atau adverb yang memiliki satu suku kata. Misalnya seperti pada kata small, big, long, young, old, or etc. Di sini kita bisa menambahkan er yang maknanya lebih di belakang kata tersebut. Misalnya pada kata small yang artinya kecil, kita tambahkan er di belakangnya menjadi smaller, dan kemudian maknanya berubah menjadi lebih kecil. Lalu pada kata long, kita ubah menjadi longer, kemudian maknanya menjadi lebih panjang, longer. Untuk kata dengan pola konsonan, vokal, konsonan, itu ditambahkan dengan konsonan akhir dari kata tersebut sebelum ditambahkan er. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwasanya konsonan adalah huruf-huruf selain huruf A, I, U, E, O. Sedangkan huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, O. Misalnya pada kata big, B, I, G, yang artinya besar. B itu adalah konsonan, I vokal, dan G adalah konsonan. Di sini dikatakan untuk menambahkan konsonan akhir sebelum ditambahkan dengan er. Konsonan akhir dari kata big adalah G. Jadi kata tersebut setelah ditambahkan er menjadi bigger dengan double G. Kemudian untuk kata yang lain contohnya seperti pada kata sad yang artinya sedih, S A D. Ditambahkan er menjadi sadder, lebih sedih. Lalu adjektif atau adverb yang memiliki dua suku kata. Di sini kita bisa menggunakan er, kita bisa menambahkan er seperti pada cara yang sebelumnya, atau bisa juga dengan menambahkan kata more yang artinya lebih di depan kata tersebut. Karena memang sebagian ada yang menggunakan er dan ada juga yang menggunakan more. Namun jika kita ragu harus menggunakan yang mana, lebih baik kita gunakan yang more saja. Kemudian untuk adjektif atau adverb yang memiliki lebih dari dua suku kata. Di sini kita tambahkan more di depan kata tersebut. Misalnya pada kata important, artinya penting. Important di situ kan suku katanya lebih dari dua ya. Important. Kita tambahkan more menjadi more important, yang artinya menjadi lebih penting. Kemudian untuk adjektif atau adverb yang irregular atau kata yang tidak beraturan, di sini kita tidak bisa menggunakan cara-cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun kita bisa melihatnya langsung pada kamus. Misalnya seperti pada kata good, komparatifnya menjadi better. Kemudian pada kata far, komparatifnya menjadi further. Kemudian pada kata bad, komparatifnya menjadi worse. Comparison superlative. Superlative adalah adjektif atau adverb yang menunjukkan jumlah atau tingkat perbandingan yang paling atau ter. Misalnya gini, contoh, you are the best. Anda yang terbaik. Nah, kata ter di sini menunjukkan bahwa dia itu superlatif. Fungsi superlatif adalah membandingkan. Misalnya gini, Mike is the most handsome man I've ever met. Mike adalah pria yang tertampan yang pernah saya temui. Nah, jadi di sini membandingkan Mike dengan pria lain yang pernah ditemui. Untuk mengubah adjektif atau adverb yang memiliki satu kata
bisa ditambahkan est, s di belakangnya. Misalnya kata small menjadi smalls. Misal adverb atau adjektif yang memiliki dua suku kata bisa ditambahi juga est. Misalnya busy menjadi busiest, happy, happiest. Kemudian apabila lebih dari dua suku kata, bisa ditambahkan mas di belakangnya. Misalkan important, di depannya most important. Kemudian kata irregular, kata yang tidak beraturan. Ada juga misalnya gini, good menjadi best. Present perfect tense. Present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now, or it is used to describe an action or situation that start in the past and continue in the present. Artinya, present perfect tense adalah suatu tindakan yang sudah dimulai pada masa lalu atau suatu kejadian pada masa sebelum sekarang, atau suatu kegiatan tersebut dimulai pada masa lampau dan itu masih berlanjut sampai sekarang. The main characteristic of present perfect tense is use have or has plus past participle or verb 3. For example, I have read the book. Aku telah membaca buku itu. The formula of present perfect tense. The first formula for verbal sentence atau kalimat yang memiliki kata kerja. In positive sentence, subject plus have or has plus verb 3 plus object. For example, she has eaten rice. Dia telah makan nasi. In negative sentence, subject plus have or has plus not yang artinya tidak plus verb 3 plus object. For example, she has not eaten rice. Dia tidak makan nasi. In question sentence, have or has plus subject plus verb 3 plus object. Has she eaten rice? Sudahkah dia makan nasi? Kemudian in question sentence ada juga yang menggunakan question word atau kata tanya. Question word is like what, where, when, who, why, or how. That is the formula question word plus has plus verb 3 plus object. For example, who has taken a bath? Siapa yang sudah mandi? And then the formula of present perfect tense for nominal sentence. Untuk kalimat nominal yang mana tidak memiliki kata kerja. In positive sentence, subject plus have or has plus been plus complement atau pelengkap atau keterangan. For example, we have been in Bali for a month. Kita sudah di Bali selama sebulan. In negative sentence, subject plus have or has plus not plus been plus complement. For example, we have not been in Bali for a month. Kita belum di Bali selama sebulan. In question sentence, have or has plus subject plus been plus complement. For example, have we been in Bali for a month? Sudahkah kita di Bali selama sebulan? Important to remember, penting untuk diingat. Catatan, have that is used to I, you, we, they, or direct speech atau subjek yang mana merupakan kalimat langsung. And has that is used to he, she, it, name of person atau indirect speech, kalimat tidak langsung. Use
expression worth. Worth, the main definition for worth is value. Definisi worth adalah nilai berharga. Use it when discussing the financial value of a business. Digunakan saat membahas nilai finansial bisnis. But we also use worth when talking about the usefulness of something or someone. Tetapi juga bisa digunakan word ketika berbicara kegunaan sesuatu atau seseorang. Penggunaan word sebagai kata benda dan kata sifat. Word as a noun. Example, this diamond ring is worth $1 million. Cincin berlian ini berharga $1 juta. Word is a adjective. Example, you should show them your worth. Kamu harus menunjukkan apa kemampuanmu. Next, worthy. As an adjective, worthy is used to describe something that is worth of effort, respect, and attention. Sebagai kata sifat, bisa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang masih pantas diusahakan, dihargai, dan diperhatikan. Example, it is a worthy book. At talk, it is not a bestseller. Ini adalah sebuah buku yang layak, walaupun ini bukan buku terlaris. As a noun, worthy means a respect person. Example, Dr. Enma is a worthy is this village. Dr. Enma adalah orang yang dihormati di desa ini. Next, word is basically the same as word as adjective. The word in word it is the pronoun or pronoun of the noun. Example, I'm not coming to party, it is not worth it. Saya tidak datang ke pesta itu karena itu tidak sebanding. Jadi si pembicara tahu mengapa dia tidak datang ke pesta, karena itu tidak layak untuk didatanginya. Kemudian word it usually used in the second mention. Word it biasanya digunakan dalam penyebutan kedua. Example, the movie has a great plot. It is worth it. Filmnya memiliki alur cerita yang hebat. Itu patut dicontoh. Nah, pada penyebutan pertama, si pembicara mengenalkan film tersebut hebat. Sedangkan pada penyebutan kedua, kata it itu untuk menggantikan the movie. Demikian dari saya. Terima kasih.